Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya Kirana Nisa bisa kembali menyapa Anda dalam kabar baik sepekan Kota Blitar edisi 12 Juni 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Inilah informasi selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menguatkan makna Pancasila bagi organisasi masyarakat dan kepemudaan Kota Blitar, Wali Kota Blitar membuka sarasehan Hari Lahir Pancasila dengan tema Lini Masa Pancasila di Amphitheater Perpustakaan Bung Karno. Wali Kota Blitar membuka sarasehan Lini Masa Pancasila di Amphitheater Perpustakaan Bung Karno dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menguatkan makna Pancasila bagi organisasi masyarakat dan kepemudaan Kota Blitar, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pembangunan, dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menggelar sarasehan Hari Lahir Pancasila Lini Masa Pancasila yang dilaksanakan di Amphitheater Perpustakaan Bung Karno pada Sabtu 5 Juni 2021. Sarasehan kali ini mengambil tema Kita Semua Pancasila. Acara dibuka oleh Wali Kota Blitar, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan para narasumber, di antaranya Budi Kastowo, Takawan Perpustakaan Bung Karno, Erina Suki, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Blitar, serta Nuhaneko Wahyudi, anggota DPRD Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, usai memberikan sambutan mengatakan, dengan momentum sarasehan Pancasila ini, pihaknya berharap bisa meneguhkan rasa nasionalisme seluruh peserta, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pelaksanaan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari. Mengingat saat ini banyak paham-paham yang berseberangan dengan Pancasila. Kegiatan sarasehan tersebut diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, guru pendidikan Pancasila, dan perwakilan BEM perguruan tinggi di Kota Blitar. Ya, hari ini diselenggarakan sarasehan dalam rangka menyambut hari lahirnya Pancasila. Khususnya dari kelompok para pemuda mudi dari BEM yang begitu responsif terhadap hari lahirnya Pancasila. Lebih-lebih bulan Juni ini adalah sebagai bulan Bung Karno. Karena itulah kita berharap dari momentum sarasehan ini nanti akan semakin meneguhkan rasa nasionalisme pada seluruh peserta, sehingga jangan sampai Pancasila itu ditafsirkan dalam pemahaman yang lain. Lebih-lebih saat ini banyak sekali paham-paham aliran-aliran yang sangat berseberangan dengan Pancasila. Oleh karena itulah kita berharap dengan dilakukan sarasehan ini akan membawa ke dalam satu pemahaman bahwa Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa yang tidak bisa diutak-atik lagi. Pancasila NKRI harga mati. Wali Kota Blitar menghadiri malam mocopatan Netonan Kutha Blitar dalam rangka doa bersama untuk Kota Blitar yang sudah berusia 115 tahun. Acara berlangsung di Balai Kota Kusumo Wicitro. Hadiri malam mocopatan Netonan Kota Blitar, Wali Kota Blitar minta warga Kota Blitar jaga identitas Kota Blitar. Hal itu disampaikan Santoso, Wali Kota Blitar, saat menghadiri malam mocopatan Netonan Kutha Blitar di Balai Kota Kusumo Wicitro, Kota Blitar, Sabtu malam 5 Juni 2021. Malam mocopatan ini dalam rangka doa bersama untuk Kota Blitar yang sudah berusia 115 tahun. Bersama dengan grup Macapat Blitar Raya, kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Santoso saat dikonfirmasi usai acara menjelaskan kegiatan dirakatan Netonan Kutha Blitar ini menjadi salah satu agenda bulan Bung Karno 2021. Apalagi pelaksanaannya bertepatan dengan malam lahirnya Bung Karno, kegiatan ini diharapkan dapat kembali menggugah semangat juang agar dapat diterapkan masyarakat Kota Blitar. Dengan menggunakan adat Jawa, pihaknya juga memotong tumpeng sebagai tanda selamatan dan doa bersama untuk Kota Blitar. Dalam sambutannya, Santoso juga menjelaskan bagaimana perjuangan Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia, termasuk menciptakan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Menurutnya, warga Kota Blitar harus menjaga identitas Bung Karno dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Santoso juga berharap di momen Netonan Kutha Blitar ini, ke depan Kota Blitar akan semakin maju dan berkembang tanpa meninggalkan identitas sebagai kota proklamator. Ya, tadi malam juga telah kita lakukan kegiatan mocopatan
itu apresiasi dari para budayawan yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan mocopatan, karena bertepatan pula tadi malam itu adalah dengan malam Stupaing, itu juga merupakan malam keberkahan, bergantinya keselamatan. Beliau mendoakan juga menggunakan versinya, yaitu dengan mocopatan, yang intinya sama adalah mendoakan kepada Bung Karno, mudah-mudahan seluruh perjuangannya bisa mengilhami kepada seluruh masyarakat Kota Blitar khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Wali Kota Blitar menghadiri napak tilas Bung Karno yang diselenggarakan DPC GMNI Kota Blitar. Kegiatan ini menjadi bagian peringatan Hari Lahir Bung Karno, berlangsung di Amphitheater UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno. Hadirin napak tilas bumi Bung Karno, Wali Kota Blitar jamin eksistensi seniman dan budayawan Kota Blitar. Wali Kota Blitar menghadiri kegiatan napak tilas Bung Karno yang diselenggarakan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kota Blitar yang menjadi bagian kegiatan memperingati hari lahir Bung Karno. Kegiatan berlangsung di Amphitheater UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno pada Minggu 6 Juni 2021. Dihadiri Guntur Wahono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, serta Yanti Suksmarini, Kepala UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini diikuti 50 peserta yang terdiri dari pemuda Blitar Raya. Dalam sambutannya, Santoso, Wali Kota Blitar, menyampaikan peringatan hari lahirnya Insinyur Soekarno ini menjadi momen yang tepat untuk kembali mengingat dan mengulang sejarah agar dapat dicontoh pemuda Kota Blitar. Santoso ingin semangat juang Bung Karno terus digelorakan di Kota Blitar. Selain itu, Santoso juga mengapresiasi seniman dan budayawan yang mengisi kegiatan napak tilas ini. Dianya bahkan merencanakan bantuan seragam dan alat musik tradisional bersama Guntur Wahono untuk meningkatkan eksistensi seniman dan budayawan. Santoso berharap bantuan ini akan segera terrealisasi sehingga dapat kembali mengunggah inovasi seniman dalam berkarya. Sementara itu, Ardana Badan, Ketua DPC GMNI, saat dikonfirmasi menjelaskan memang kegiatan ini diadakan untuk membangkitkan spirit Bung Karno di kalangan pemuda. Ardan menginginkan agar pemuda Kota Blitar peduli dengan keadaan sosial kemasyarakatan dan tidak meninggalkan sisi nasionalisme. Ia menambahkan GMNI sengaja melibatkan seniman karawitan dan sindan Kota Blitar dalam napak tilas Bung Karno ini agar pemuda tidak melupakan budaya yang ada di Kota Blitar. Dalam kegiatan ini pula, Santoso berkesempatan untuk melakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk selamatan atau brokohan lahirnya Insinyur Soekarno tahun 2021. Hari lahirnya Bung Karno. Oleh karena itulah melalui GMNI maupun DPD KNPI telah menyelenggarakan satu kegiatan pemotongan tumpeng, sekaligus tadi ada penyampaian bantuan khususnya kepada budayawan-budayawan kita yang tampil tadi. Telah diberikan seperangkat alat gamelan oleh Bapak Guntur Wahono selaku anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Kemudian khususnya kepada KNPI, jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang menaungi beberapa UKP-UKP yang ada di Kota Blitar, ini juga launching sebuah bis. Mudah-mudahan dengan adanya bis itu akan memperlancar seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh KNPI guna memobilisasi para rekan-rekan khususnya para mahasiswa dan generasi muda sehingga akan memperlancar seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Memperingati hari lahir Bung Karno 6 Juni, pemerintah Kota Blitar menggelar acara peringatan Hari Lahir Bung Karno yang menjadi bagian dari peringatan Bulan Bung Karno 2021. Pemerintah Kota Blitar melaksanakan peringatan Hari Lahir Bung Karno dengan sederhana karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Peringatan Hari Lahir Bung Karno tanggal 6 Juli menjadi bagian agenda kegiatan Pemkot Blitar selama Bulan Bung Karno 2021. Acara digelar di Balai Kesenian Istana Gebang pada Minggu malam 6 Juni 2021. Kegiatan diawali dengan proses ujuk oleh perwakilan budayawan, dilanjutkan dengan doa dan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Blitar yang selanjutnya diserahkan kepada
Ketua DPRD Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, saat ditemui tim pemberitaan mengatakan karena masih berada pada masa pandemi COVID-19, kegiatan dilaksanakan dengan sederhana, akan tetapi tidak mengurangi makna dari kegiatan tersebut. Santoso menegaskan kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa Bung Karno, sebab Bung Karno merupakan sosok pahlawan yang sangat berjasa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menggali Pancasila, kemudian membentuk kristalisasi daya juang masyarakat Kota Blitar untuk mewujudkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tidak hanya itu, Santoso juga mengingatkan pada bulan Juni ada 3 peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, khususnya Kota Blitar, yaitu tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, 6 Juni hari kelahiran Bung Karno, dan 21 Juni hari wafatnya Bung Karno. Perlu diketahui bahwa bulan Juni ini adalah bagi masyarakat Kota Blitar dianggap sebagai bulan Bung Karno. Kenapa demikian? Ada 3 peristiwa penting dalam bulan Juni. Yang pertama adalah tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian yang kedua, hari ini tanggal 6 Juni adalah hari lahirnya Bung Karno. Kemudian yang ketiga nanti tanggal 20 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno yang kita kenal dengan Paul. Oleh karena itulah, walaupun ini dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap menyelenggarakan peringatan dalam bulan Bung Karno ini dalam bentuk yang sederhana, secara khidmat. Kita mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak mengurangi dari makna seluruh masyarakat kota di dalam menetapkan bulan Juni sebagai bulan. Tilar pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Blitar melakukan pendampingan persiapan verifikasi lapangan hybrid Kota Layak Anak 2021. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Blitar menggelar pendampingan persiapan verifikasi lapangan hybrid Kota Layak Anak tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar pada Senin 7 Juni 2021. Sulistiani, Kepala DP3AP 2KB Kota Blitar mengatakan persiapan verifikasi lapangan atau Verlap ini dilakukan dalam rangka penilaian Kota Layak Anak KLA tahun 2021 yang dilakukan secara hybrid. Menurutnya, karena masih dalam masa pandemi, penilaian di Kota Blitar nantinya akan dilakukan secara virtual atau daring yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021. Lebih lanjut, Sulistiani menjelaskan pelaksanaan Verlap rencananya akan dilaksanakan di Ruang Integrated System Center atau ESC di Diskominfo dan Statistik Kota Blitar. Adapun indikator penilaian dalam KLA tahun 2021 ini mengacu pada pengisian ragam tulisan yang ada di form KLA secara online. Selanjutnya akan dilakukan tahap verifikasi administrasi di tanggal 14 Juni 2021. Pihaknya menegaskan nantinya penilaian ini akan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah terkait di Kota Blitar dalam mendukung Kota Blitar menuju KLA tahun 2021. Sulistiani menyebut sebelumnya DP3AP 2KB berhasil meraih predikat KLA Pratama 2 kali dan Madya 2 kali. Harapannya di tahun 2021 meraih predikat Nindya atau utama. Sementara itu, Cucuk Sunario, Wakil Wali Kota Blitar mengatakan persiapan ini digelar dengan tujuan menyamakan persepsi di masing-masing OPD agar setiap OPD di Kota Blitar memperhatikan dan turut mendukung program Layak Anak karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam persiapan verifikasi ini turut hadir Kepala Bapeda Kota Blitar dan beberapa perwakilan OPD. Ya, harapan ke depan Kota Blitar ini menjadi kota layak anak. Walaupun secara kategori kita ini sudah meraih predikat kota layak anak, tapi paling tidak prestasi bisa meningkat. Tetapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah kekompakan OPD. Dan kedua, penduduk kita ini di Kota Blitar ini 30,9% itu adalah usia anak. Nah, ini adalah anak, ini harapan kita, anak adalah harapan masa depan kita. Jadi Kota Layak Anak bukan sekedar predikat saja, tapi anak-anak ini merupakan hal yang penting karena dia adalah menerus generasi kita. Itulah yang akan menjadi perhatian kita sehingga ke depan kalau mau maju ya anak. Wakil Wali Kota Blitar menghadiri sidang paripurna dengan agenda penjelasan Wali Kota Blitar atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 berlangsung di Geraha Paripurna DPRD Kota Blitar.
Wakil Wali Kota Blitar hadir di sidang paripurna dan bacakan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Kamis 10 Juni 2021, Wakil Wali Kota Blitar menghadiri sidang paripurna dengan agenda penjelasan Wali Kota Blitar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2020. Berlangsung di Geraha Paripurna Kantor DPRD Kota Blitar. Dalam pemaparannya, Cucuk Sunaria, Wakil Wali Kota Blitar menjelaskan sesuai dengan laporan dari BPKRI atas pemeriksaan laporan keuangan, Kota Blitar kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk 11 kalinya tahun ini. Penghargaan diperoleh Kota Blitar 11 kali secara berturut-turut sebagai bukti bahwa dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2020, Pemkot Blitar telah melaksanakan dengan baik dan benar, sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan. Cucuk menambahkan prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan setiap tahunnya. Untuk itu, pihaknya bersama DPRD akan terus mengawal proses kebijakan sehingga tata kelola pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Agus Junaidi, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, mengapresiasi prestasi opini WTP 11 kali yang diraih Pemkot Blitar ini. Agus Junaidi menjelaskan setelah sidang paripurna ini, DPRD Kota Blitar akan melanjutkan tahapan paripurna berikutnya hingga penetapan perda pelaksanaan APBD tahun 2020. Meski begitu, Agus meminta agar Pemkot Blitar juga tidak mengabaikan berbagai kebutuhan masyarakat. Agus Junaidi menyebut, infrastruktur dan penanganan banjir harus menjadi fokus pemerintah Kota Blitar ke depan. Sudah memperoleh WTP yang 11 kali, maka tahun depan itu harus bisa kita peroleh. Karena memperoleh 11 kali itu kan tidak dengan serta-merta. Selama ini laporan keuangan kita sudah dianggap sama BPK itu dinilai baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau terobosan kita yang baru, karena di sisi pandemi, berarti ekonomi kan agak lesu. Maka hal utama yang paling kita lihat itu adalah bagaimana kita bisa menarik pariwisata wisatawan dari luar daerah ke sini. Tapi tidak hanya sekedar di sini datang lalu pergi, tapi bagaimana UMKM kita itu bisa meningkat, bisa menggeliat, dan itu akan membantu perekonomian masyarakat. Karena kita tahu ya, pengunjungnya datang ke Kota Blitar sudah luar biasa. Tinggal kita mengemas lebih baik lagi supaya bermanfaat buat perekonomian masyarakat. Dulur Kota Blitar, sekian informasi yang dapat kami hadirkan di Kabar Baik Kota Blitar sepekan edisi kali ini. Nantikan informasi lainnya di channel YouTube Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Saya Kirana Nisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.